Di sini sudah sajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botol seru gitu kan ya. Oke, selalu hadapi masalah itu dengan senyuman. Jadi Smile Solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi itu kan ya. Oke kawan-kawan, kalau nanti kawan-kawan bertemu dengan soal seperti ini nih, maka nanti tugas kawan-kawan cara cepatnya lihat pertama, cek dulu ke option, apakah dia dalam bentuk desimal, apakah dia dalam bentuk pecahan atau pecahan campuran. Nah, maka nanti soal ini dibawa ke bentuk yang diinginkan oleh soal gitu. Seperti contoh kasus ini nih, nomor 1 ini nih, ternyata di optionnya dia dibawa ke desimal. Oh, berarti otomatis dong nomor 1 ini kita rubah jadi ke nilai maksimal pecahannya. Jadi kalau ada pecahan biasa, rubah ke maksimal, ke desimal gitu ya. Kalau pecahan campuran, rubah ke desimal gitu, karena dalam bentuk jawabannya dalam bentuk desimal gitu kan kawan ya. Nah, ternyata untuk kasus soal ini nih, supaya mudah kawan-kawan, jangan langsung dirubah arti seperti gini misalkan ya. Kalau camalnya kan camal gitu ya, cara manual, atau cabi, cara bingung gitu ya. 2,5 ditambah 3/4 dibagi dulu, misalkan 3 dibagi 4. Nah, 3 dibagi 4, nah 3 bagi 4 dapat 0,30, 30 bagi 4 dapat 7, 38, 0,75 misalkan. Terus dibagi 1/16, 1 dibagi 16. Nah, kalau kayak gini, nanti kawan-kawan kerjain kayak gini, maka ini sangat dikhawatirkan nanti susah kawan-kawan. Maka cara cepatnya nih kawan-kawan, pertama ingat operasi penjumlahan yang pertama dulu dikerjakan. Depasnya kan kata makia kupangkar kabataku ya, kupangkar kabataku, kabataku kurung pangkat kali kurung pangkat akar kali bagi tambah kurang. Nah, di sini ada kurung nggak ada, pangkat nggak ada, akar nggak ada, kali bagi. Nah, kali bagi kan posisinya sama kuat tuh. Silakan kawan-kawan cek lagi video makia sebelumnya ya. Kaba itu kan ditulis bersamaan, K-nya kali, B-nya bagi gitu. Jadi siapa yang paling kuat? Nah, dia adalah yang pertama dulu ditulis nih. Di sini kan kebetulan bagi dulu. Maka yang pertama ditulis adalah bagi dulu yang kita kerjakan. Jadi 2,5 tambahin 3/4 bagi bisa jadi kali dengan syarat pembilang jadi penyebut nih, tidak jadi si bagi ini bisa jadi kali, penyebut jadi pembilang, jadi 1/16 ditukar posisinya jadi 16/1 gitu, lalu kalikan dengan 1/3, lalu kurangi 1/2. Nah, karena kali itu posisinya lebih kuat daripada penjumlahan, maka ini boleh dikalikan dulu. Cara mengalikan ini boleh atas kali atas. Jadi gini kawan-kawan, 3/4 kali 16/1. Maka cara mengalikannya ke atas kali atas, manualnya ya, camanya cara manualnya atau cabinya cara bingungnya gitu ya. 3 kali 16 adalah 48. Dibagi 4 kali 1 4. 48 dibagi 4, iya betul, 12 gitu ya. Boleh cara begitu, boleh. Atau kawan-kawan kalau kali tinggal bagi aja kawan-kawan, nah dicoret-coret aja. Ini 4, ini 16 kan kelipatan ya. Jadi kita coret aja. Cerot. 16 bagi 4, 4 kan? Oke, simpan di atas. Ini 3 karena kali semua. Boleh coret kawan-kawan. Jadi cerot gitu. Jadi ternyata tinggal 2,5 ditambah 1 kali 4, 4 kali 1 4. 4 ini kan di satu semua. 4/1 dikurangi setengah gitu kan ya. Nah, karena jawabannya dalam bentuk option, berarti ya udah enak ini. 2,5 tetap karena dia sudah desimal, ditambah 4 bagi 1 kan 4, kurangi 1 dibagi 2 berapa? Rubah sama kita jadi desimal. 1 dibagi 2. Iya, gak bisa kan, dapat 0. Nah, tambahin 0 sini, 10 bagi 2 5. Oh, jadi 0,5 kawan-kawan. Nah, cara menjumlahkan ini kan mudah tuh. 2,5 dikurangi 0,5 berapa? Iya betul 2, tambahin dengan 4 berapa? Iya betul 6. Boleh kayak gitu ya. Atau boleh juga kalau karena ini masih kecil, boleh 2,5 ditambah 4. Boleh kayak gitu juga. Jadi 2,5 tambah 4 6,5, lalu kurangi 0,5. Cara menguranginya ingat, 6,5 kurangi 0,5. Jadi kawan-kawan letakkan komanya di tempat yang sejajar gitu kan, yang diletakkan. Nah, diletakkan di sini tuh kan, letakkan koma lagi pasangannya, kurangi kan 5 kurangi 5 0 gitu kan ya. 6 kurangi 0 6, jadi 6,0 alias 6. Ada nggak option? Ada. Ternyata jawaban yang begitu itu yang B. Begitu kan kawan, anset inap ini tadi mantap. Kalau mantap next soal. Nah, nomor 2 soalnya kayak gini nih, kayak gini ya. Pertama ya udah kita hadapi dulu juga sama menjadi Smile Solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya.
Nah kawan-kawan, di sini walaupun ada operasi jumlah, tapi karena dia di dalam kurung, ingat posisinya, ku pangkar kabataku, kurung dulu. Nah jadi yang pertama kita kerjakan adalah kurung dulu. Walaupun dia operasi penjumlahan, tapi karena dia di dalam kurung, maka ini dia yang pertama kita kerjakan, gitu kan ya. Jadi 2,5 ditambahin dengan 3/4. Cek dulu di option, apakah soalnya dalam bentuk pecahan apa desima. Ternyata di option soalnya dalam bentuk desima, berarti yang atas ini kita rubah ke dalam desima. Jadi 2,5 ditambah 3/4 itu berarti kan 3/4 gitu kan. Kalau kawan-kawan belum tahu berarti ya bagi aja manual gitu ya. 0, dikasih 0, 30/4 dapat 7, 7 kali 4 28, sisa 2 baul kasih 0, 20/4 5. Oh ternyata 0,75. Berarti kalau kawan sudah tahu ya bisa langsung aja gitu kawan ya. Tambahin 0,75. Cara menjumlahkannya ingat, si koma diletakkan sejajar. Nih dia sejajar, letakkan di sini, letakkan gitu. Letakkan ya. Tambahin ini 5, ini 12 ya, 5 tambah 7 12, tambah ke sini 1, 3,25. Oh jadi ternyata yang ini jadi 3,25 ditambah ada bagi nih, ada bagi, awas. Bagi berarti kita kerjakan, tambahin 1/16, bagi bisa jadi kali dengan cara pemilihan penyebut ya pemilihan kan 4/3. Karena dia kali nih, kita coret aja kawan-kawan, coret kan kelipatannya, coretin dia. Jadi 16 bagi 4 4. Oh jadi tinggal yang ini belum kita turunin ya. 3,25 ditambah 1 kali 1 1. Oke. 4 kali 3 12. Oke. Nah jangan dulu kita rubah ke desima yang ini, cek dulu yang ini. Oh ternyata ini pecahan campuran, kita rubah dulu ke pecahan biasa. Caranya gimana? 1 kalikan 12 tambah 1, iya betul 13. Jadi kurangi 13/12. Berarti ini sama aja dengan 3,25 ditambahin 1 kurangi 13, iya betul min 12. Karena bawah sudah sama, jadi kawan-kawan bisa operasikan. Beda kalau misalkan 1/3 dikurangi 2/5. Nah ini beda menyebutnya, nggak bisa langsung. Tapi kalau sudah sama kayak misalkan ya, kayak 1/5 kurangi 3/5. Nah ini 1/5 kurangi 3/5 berarti ini ya kan sudah sama tuh, 1 kurangi 3 aja. Oh iya min 2, berarti yang ini juga sama, min 12/12. 12 dibagi 12 kan bisa cerat gitu ya, min 1 jadi 3,25 plus dengan min berhadapan jadi min, berarti kan 1. Jadi berapa? Iya betul 2,25. Ada nggak Dispen? Ada. Ternyata jawaban yang betul yang A. Begitu kan Ansen. Ini minat ini mantap. Kalau mantap, next soal number 3. Oke, next soal number 3. Oke kan soal number 3 ini Maki ya, sorry ini gak ketik nih, ini salah ngetik lagi nih Maki ya. Salah siapa? Salah Maki, berarti salah ngetik nih Maki ya. Ini harusnya 3/8 ganti biar enak ya, 3/8. Kemudian ini udah 1/6 aja deh, gak apa-apa. Oke. Nah kawan-kawan, bagaimana kalau kita mengerjakan yang ini? Ya udah, pertama kita hadapi dulu yang menjadi Smoothus solution, biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Nah karena ini penjumlahan, kemudian dia dalam bentuk desima, ya udah, ya ini kita jumlahkan dulu. Berarti 2,5 tambahin dengan 3/4 kan 0,75. Berarti yang ini nanti jadi kayak tadi itu 3,25. Nah, tinggal kita fokus ke sini. Tambah ini. Kan ini ada bagi dulu ya. Bagi dulu berarti 1/16 dikali. Yang harusnya dibagi 3/8 jadi dikali 8/3. 1 kali ini 16, ini 8. Boleh ke atas kali atas, bawah kali bawah, boleh gitu ya. Karena ini sama kelipatan 8, dicoret aja bagi 8. 16 bagi 8. Iya betul 2. Berarti ini sama aja dengan 1 per berapa nih? 1/6. Nah 1/6 gitu. Nah ini jadi yang ini 1/6. Nah 1/6. Lalu yang ini makin ganti juga ya, bukan 1/6 tapi 5/6 biar enak lah. Biar gak capek lagi kita ngitungnya gitu ya. Karena nanti soalnya seperti ini gitu, gak mungkin kalau kayak 5/3 nanti dirubah ke desima, itu gak mungkin soalnya muncul kayak gitu. Karena itu menyusahkan sekali itu ya. Jadi menyulitkan sekali gitu. Kalau ini, jadi kemungkinan nanti soal yang muncul di SKD untuk TIU-nya soalnya kayak gini. Jadi 5/6 tambah 1/6 gitu kan lebih mudah. Atau sekarang 4/3, 4/6 itu kan perkecil jadi 2/3. Kalau 5/3 itu nanti ditambah berapa hasilnya kayak gini, nanti ya susah itu nanti pembagiannya gitu. Jadi kemungkinan ditambah di 5/6, saya tambahin 5/6.
1 tambah 5 6. Ini kan sudah jam sama. Nanti 6 per 6 bagi 6 berapa? Iya betul 1. Berarti 3,5 tambah 1. Berapa jawabannya? Iya betul 4,25. Ada nggak option? Nggak ada karena belum pakai tulis ya. Berarti ini jawabannya harusnya ini 4,5 ini ya. Sorry ganti M F aja lah. Ini ganti aja lah. Ganti nih. Jadi 4,25 gitu kawan-kawan ya. Berarti kalau begitu yang jawabannya betul yang yaitu 4,25. Nah, soalnya berarti tadi yang betul itu 2,5. Nanti kawan-kawan ganti ya. Lalu 3 per 4, lalu ditambah 1 per 16, lalu dibagi 3 per 8, lalu ditambahin 5 per 6. Nah, ini soalnya yang betulnya ya. Nah, coba aja nanti kontek lagi. Jadi yang pertama dikerjakan adalah ini dulu, boleh. Lalu ini ke sini. Nah, itu kan 1 per 16, sorry yang ini kan 1 per 16. Kalau mau coret lagi boleh dikali 8 per 3, coret cerot gitu kan ya. Ini sisa 2 jadi 1 per 6. 1 per 6 ditambah 5 per 6 itu kan jadi 6 per 6 alias per 1 ya. 6 bagi 6 kan 1. Oh ternyata ini ke sini itu jawabannya 1. Sementara ini ke sini jawabannya adalah 3,25. 3,25 ditambah 1 ya udah 4,5. Berarti jawaban yang betul itu yang begitu kan understand? Inap jadi mantap kalau mantap nih. Di sini sudah sekian semua salah, namun apa pesannya minumnya tipe susru gitu ya. Selalu hidup sering diseman sebaik solution berapa? Iya betul. Biar sudah sih gitu kanannya. Soalnya kayak gini kita baca bareng ya. 3x ditambah y sama dengan p. X dikurangi Y sama dengan 5, maka P dikurangi 4X adalah bla 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 A min 5 B min 3 C 0 D 3 E 5. Oke kawan-kawan, ketika kita menghadapi soal seperti ini ya gak usah kaget, kita hadapi dulu dengan senyuman gitu. Caranya ini bisa dua cara ya. Ada cara camal ya, makanya sebut dengan camal, cara manual gitu ya. Kalau cara manual berarti kawan-kawan gunakan eliminasi ya. Dimana kalau 3x sama dengan 4 plus y itu sama dengan p, lalu kawan-kawan punya x dikurangi y itu sama dengan 5, maka x nya berarti ini 5 min y pindah ruas ke sini berarti plus y. Berarti x nya ganti sama plus y. 3 kali x nya ganti oleh 5 plus y. Nah gitu ya. Oke, min y kan pindah ruas meloncati sama dengan dari kiri ke kanan jadi plus gitu kan maksudnya ya, sama dengan p. 3 kali 5 15, 3 kali y 3y sama dengan p. Berarti yang ditanyakan apa? P dikurangi 4x ya. P dikurangi 4x. Pasti bingung kalau kayak gini ya. Tapi soal CPNS itu gak mungkin kayak gini kawan-kawan ya. Lama ini camal, cara manual atau cara lama cama gitu ya. Nah ini ada cara cepatnya nih kawan-kawan. Caranya gimana? Nah lihat kawan-kawan, 3x ditambah y nya itu kan sama dengan p. Lalu x nya dikurangi y sama dengan 5. Yang ditanyakan kan hubung Pak P dikurangi 4x. Ya udah ini tambahin aja sama kita. Boleh nggak? Boleh. Nah, nggak boleh sama siapa gitu ya. Bebas ini. Soal mau diapain bebas. Asal nggak boleh diliatin aja karena nggak akan selesai gitu ya. 3x ditambah x berarti 4x. Y dikurangi ditambah min y berarti y dikurangi y artinya gitu kan sama dengan 0 kan. Nah, P ditambah 5 nggak bisa, ya udah tulis P ditambah 5. Nah, karena yang ditanyakan adalah P dikurangi X, berarti si P nya tetap 4X asalnya di kiri, loncat ke kanan dari positif jadi negatif karena melewati sama dengan jadi min 4X. Ketemu kan? P dikurangi 4X. Plus 5 nya asalnya di kanan pindah ke kiri, positif jadi negatif. Ketemu kawan-kawan ya. Bahwa P dikurangi 4X itu adalah min 5. Ada nggak option? Ada. Ternyata yang begitu kan? Understand? Idap ijazah mentap gitu, mudah kan? Mudah. Oke, next nomor 2. Nah, di sini sudah sekian semua masalah. Namun apa masalahnya? Mati butuh susu gitu ya. Selalu bisa sering cuma sebaik solution berapa? Iya betul. Biar aspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini kita belajar ya. Jika apa ini? Jika X ini sorry ketinggalan nih X-nya. Siapa yang ngetik? Salah ngetik nih. Siapa yang ngetik? Lagi gitu ya. Salah. Oke. Jika X sama dengan 214 dikurangi 214 per 4 dan Y 3 kali 214 dibagi 4, maka hubungan X dan Y bagaimana? Nah, gimana hubungannya tuh? Baik-baik saja gitu ya. Ketika kalian menemukan soal seperti ini, nggak usah bingung, nggak usah kaget kawan-kawan ya. Kan kawan-kawan tahu kalau X nya itu adalah 214 dikurangi 214 per 4. Sementara Y nya itu kawan-kawan punya 3 kali 214, kalinya kan sama aja dengan
dalam kurung gini, kayak gini kan, dibagi 4. Nah, kita lihat yang ini nggak bisa kita sederhanakan kalau bagaimana, kalau ini penyebutnya beda. Nah, maka kita samakan dulu per 4. 214 itu kan sama dengan 214 per 1. Nah, jadi 4 bagi 1, 4 kali 214, ya berarti 4 kali 214. Nah, kalau pusing tulis aja gitu ya. Jadi 4 bagi 1, 4 kali 214, pusing ya. Kalau pusing tulis aja gini, 4 kali 214. Kurangi 4 bagi 4, 1 kali 214 ya 214. Nah, gitu ya. Ini milik X kan. Berarti X-nya anggap yang dalam kurung ini 214 ini sebagai A. 4A dikurangi. Ini 214 kan kita misalkan sebagai A per 4. Oh, berarti ini X-nya itu adalah 3. 4A kurangi A, 3A per 4. Kita balikin lagi, A-nya itu apa? 3 kali 214, A-nya itu per 4. Ini milik X. Nah, lihat sama Y. Oh, ternyata Y juga sama. Ya. Ah, sama nggak? Sama. Oh, berarti hubungannya kalau gitu X sama Y itu adalah, iya betul, baik-baik saja gitu ya. X sama dengan Y ternyata. Ada nggak pesan? Ada. Ternyata jawaban itu yang A. Begitu kan? Ada Z. Hidup. Isi mantap. Kalau mantap. Next soal number 3. Soalnya kayak gini, kita baca berarti ya. Jika Q adalah sembarang bilangan X sama dengan 3Q kuadrat min 5 dan Y sama dengan 2Q kuadrat min 8. Manakah pernyataan berikut yang benar? A. X-nya lebih besar dari Y, B. X-nya kurang dari Y, C. X-nya sama dengan Y, D. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan, X tidak sama dengan Y. Nah, pertama ya udah kita hadapi dulu dia sebagai resolution. Biar apa? Iya betul. Resolusi gitu kan ya. Nah, karena Q itu adalah sebarang bilangan, jadi kita boleh memisahkan Q-nya sebagai apapun itu ya. Jadi ini kan kita punya X-nya sama dengan 3Q kuadrat dikurangi 5. Boleh kita misalkan Q-nya ambil 0 ya, supaya mudah lah ya. X sama dengan 3 kali 0 kuadrat dikurangi 5. Berarti X-nya sama dengan 3 kali 0 kuadrat berapa? 0. 3 kali 0, 0 kurangi 5. Berarti X-nya sama dengan min 5. Itu sudah selesai. Kita ambil untuk yang ini Y sama dengan 2Q kuadrat min 8. Kemudian kita ambil Q-nya 0 kan. Y sama dengan 2 kali 0 kuadrat dikurangi 8. Berarti ini 0 kurangi 8 alias min 8. Oh, Y-nya min 8, X-nya min 5. Gede mana tuh? Nah, kalau negatif itu semakin kecil semakin besar. Berarti X lebih besar dari Y. Ada nggak? Ada. Ternyata jawaban itu yang begitu kan, ada Z. Hidup isi mantap. Oke, bagaimana kalau kawan-kawan mengambil Q-nya 2? Boleh nggak? Boleh. Oh, coba aja kita. Q-nya sama dengan 2 misalkan ya. X sama dengan 3Q kuadrat kurangi 5. X sama dengan 3Q kuadrat. 3 Q-nya 2 pangkatin 2 kurangi 5. Jadi 3 kali 4 12 kurangi 5 kan. 2 kali 2 kan 4. Kali 3 12. Nah, 12 kali 7, X-nya 7 tuh. Sekarang ambil untuk 2Q kuadrat. 2Q kuadrat dikurangi 8. Ini milik Y. Q-nya kan 2. 2 kali 2 pangkat 2 kurangi 8. 2 pangkat 2 berapa? 4. Berarti 2 kali 4. Kalau mau pelan-pelan boleh lah. 2 kali 4 8 kali 8 0. Oh, berarti si Y-nya adalah 0. X-nya 7, Y-nya 0. Gede mana? Gede X gitu. Berarti X lebih besar dari Y. Sama nggak? Sama gitu. Tapi cara makanya supaya mudah, kalau dibolehkan ini sembarang bilangan, boleh kawan-kawan ambil 0. Kecuali kalau di sini Q-nya disyaratkan misalkan Q lebih besar dari 0. Berarti kawan-kawan harus start dari Q-nya 1. Ya, gitu kawan-kawan. Tapi kalau sembarang bilangan, kawan-kawan boleh ambil Q-nya 0 biar mudah untuk kita menghitungnya. Karena berapapun bilangannya, kalau dikalikan 0 hasilnya 0 gitu ya. Ada Z? Hidup isi mantap. Kalau mantap dek soal nomor berikutnya. Nah, di sini sudah masalah. Namun apa masalahnya? Mirip jatuh foto susu gitu ya, selalu boy push solution. Biar apa? Iya betul. Biar sudah sih gitu kan ya. Soalnya kayak gini kita bicara ya. Jika akar X ditambah akar Y sama 11, lalu akar X dikurangi akar Y sama 3, ini akar ya ke sini. Akar. Maka X dikurangi kayak gimana? Kita kan butuh X dikurangi Y. Ya udah, X dikurangi Y berarti ini sama aja dengan ya udah kalikan aja sama kita. Akar X ditambah akar Y
kita kalikan dengan akar X dikurangi akar Y. Oke, gitu ya. Akar X kita kan butuh ini ya. Berarti akar X kali akar X. Kalau akar itu, kalau kan perlu tahu ya, kalau akar A dikali akar A, kalau sama-sama A di dalam akar, berarti dia akan jadi A. Itu akarnya dibuang. Berarti akar X dikali akar X ya, X berarti ya. Akar X dikurangi akar Y. Akar X ya. Akar X dikali akar Y. Min kan, min akar X Y. Plus akar Y kali akar X, berarti akar YX atau XY juga gitu. Akar Y kali akar Y berarti min Y. X oke, ini ditambah ini gimana? 0 kan, coret-coret cerot gitu ya. Jadi tinggal min Y. Oh, sama kan X min Y tuh? Sama kan? Sama. Oke. Berarti kalau kayak gitu nih, ya udah. Kalau sama, berarti si X min Y itu sama dengan akar X ditambah akar Y kalikan akar X akar X dikurangi akar Y. Akar X ditambah akar Y kan kita punya 11 dikalikan akar X dikurangi akar Y nya adalah 3. Ini milik X min Y. Oke, berarti kalau begitu X min Y nya berapa? 11 kali 3. Iya betul, 33. Ada kan Ustaz? Ada. Ternyata yang B begitu kan, ada Z. Hidup izin mantap. Oke, gitu kan ya. Jadi perlu kita ketahui kalau ketika akarnya sama, cari gangguan nih. Kalau akar di dalam akarnya sama kayak gini, misalkan akar 4 kali akar 4, oh di dalam akarnya sama, ya udah nggak usah mikir kan, ini 4 gitu. Akar 2021 dikali akar 2021, nggak usah mikir kan, ini pasti 2021 gitu ya. Kemudian kalau ada A plus B dikali A min B, nggak usah mikir kan kawan ya. Ini pasti ini kali ke sini A kuadrat, ini kali ke sini B kuadrat ya, B kali B kan B kuadrat, plus kali min udah gitu ya. Sama dengan kasus ini gitu, karena dia akar ya, jadi kayak gini gitu kan. Ada Z hidup izin mantap ya. Jadi kayak gini maksudnya gimana nih, akar X kali akar X, karena akar X, akar Y kali akar Y. Jadi sebetulnya nggak usah mikir ini juga. Yang ini contoh kayak gini ya, akar X plus akar Y, kalau mau pakai rumus ini boleh. Akar X min akar Y. Kata makin gak usah mikir kan, akar X kali akar X. Ya udah, X aja gitu ya. Kan dibuka tuh sama tadi. Kalau di dalam akarnya sama, udah gak usah mikir. Plus kali min pasti ini. Akar Y kali akar Y, gitu. Ya. Jadi gak usah bingung kayak gini tadi. Kalau bingung pakai rumus yang ini gitu. Ada Z. Hidup izin mantap. Next nomor berikutnya. Jika X Y sama dengan 3 dan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 15, maka pernyataan berikut yang benar adalah X kuadrat min Y kuadrat lebih besar dari 10. Hubungan X dan Y tidak dapat ini A mungkin ya, ini B, ini C, ini D, ini E. Yang ditanyakan adalah X kuadrat min Y kuadrat. Nah, ya udah. Kita pakai, karena kita di sini punya X Y, ya udah kita pakai yang X min Y lah. X min Y sama dengan berarti X kuadrat dikuadratkan. Kalau kita kuadratkan ya, ini kita kuadratkan. Oke, kita kuadratkan, berarti ini sama dengan nggak ada ya di sini, nggak ada ya. Adanya di sini kayak gini, X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, berarti ini sama aja dengan X min Y dikuadratkan gitu kan ya. Coba kita cek, X pangkat 2 X kuadrat min Y pangkat 2 plus Y kuadrat. Itu caranya ya kalau kayak gini. 2 nya turun, 2 kali X, 2X kali min Y, min 2XY. Nah, berarti supaya jadi X kuadrat plus Y kuadrat di sini, berarti ininya harus diganti. Si ini kan sementara hasilnya kayak gini ya. Kalau mau pakai ini hasilnya kayak gini. Berarti ini harus ditambahin 2XY kan gitu ya. Maka yang ini pun harus ditambahin 2XY supaya apa? Supaya ininya hilang. Nah, kalau hilang kan tinggal ini itu. Sama nggak? Sama. Berarti yang atas supaya hilang harus ditambahin lagi 2XY. Nah, kalau gitu berarti kita punya, kalau X kuadrat Y kuadrat itu persamaannya adalah X min Y dikuadratkan ditambah 2XY. Nah, gitu. X kuadrat plus Y kuadrat kan sudah punya 16 sama dengan ini
kita nggak punya X min Y dikuadratkan, karena kebetulan lagi di option juga kan X min Y dikuadratkan, X min Y dikuadratkan, X min Y dikuadratkan, X min Y dikuadratkan. Oh yaudah kita buat jadi X min Y dikuadratkan ya. Plus 2 X Y, X ini kan sudah punya 3. Berarti 16 sama dengan X min Y dikuadratkan plus 6. Berarti kalau gitu gimana? Jalan-jalan ke sini. 6-nya pindah ruas berarti 10 ya. Berarti 10 sama dengan X min Y dikuadratkan. Nah, gitu. Berarti kalau gitu yang betul yang mana nih optionnya? Ayo, X min Y kuadrat sama dengan 10. Udah yang gitu kan, ya. Ketemu deh. Begitu anjir. Hidup. Isi mantap ya. Jadi untuk soal kayak gini berarti kita harus bisa aljabar ini kawan-kawan ya. Sebelumnya cara mengalihkan aljabar itu gini. Kalau A plus B dikali A plus B, caranya gini. Jilu jipat walu wapat. Ini yang kehiji, ini yang kedua, ini yang ketilu, ini yang keempat. Jilu artinya hiji kalikan dengan yang ketilu gitu. A kali A kuadrat. Jipat hiji kalikan yang keempat berarti A kali B plus AB. Walu berarti 2 ketilu BA B kali A BA itu sama dengan AB gitu kawan-kawan ya. Sama dengan B kali H ya. B kali H itu sama dengan H kali B gitu. Jadi AB sama dengan BA. B kali B jilu walu 2 kali ketilu B kali A BA nih. Wapat 2 kali keempat B kali B kuadrat. Gitu caranya ya. Jadi A kuadrat ditambah AB tambah AB, ayam tambah ayam 2 ayam 2AB plus B kuadrat kayak gitu. Kecuali kalau tadi ini gangguan kecuali kalau kayak tadi kalau plus yang satu min gak usah mikir ya. Ini A gak usah jilu jipat walu wapat, ini mah A kuadrat udah. Jadi jilu walu wapat jilu wapat ya, kalau ini mah ya B kuadrat B kali B kuadrat, ini plus kali min gitu ya. Gitu cara manualnya. Oke, next. Sudah selesai ternyata. Oke, gitu kan. Tapi kayaknya untuk ini memungkinkan untuk tidak muncul gitu mudah-mudahan ya. Tapi kalau untuk bisa jaga-jaga nggak apa-apa ya. Kalau kayak gini ini bisa jadi ini muncul, kayak gini juga bisa muncul, mungkin ini apalagi ini gitu. Pokoknya kawan-kawan harus siap lah. Intinya nih cara kasih tahu untuk di aljabar soal kayak gini hubungan X dan Y. Kawan-kawan harus tahu perkalian kalau diganti oleh maki X ditambah Y dikali X ditambah Y. Berarti ini sama dengan X ditambah Y, karena 2 kan berarti dikuadratin. Caranya gimana ngalihinnya? Jilu jipat walu wapat, jilu jipat walu wapat gitu ya. Itu dia. Kalau X min Y dikuadratin itu sama aja dengan X min Y dikali X min Y gitu ya. Sama ini juga jilu jipat walu wapat. Tapi kalau kasusnya X plus Y, yang satu plus, yang satu min, nah maka ini jangan memaksakan jilu. Ini juga jilu jipat walu wapat. Nah, tapi hasilnya kalau jilu jipat, pokoknya kuncinya semua jilu jipat walu wapat lah. Kalau pakai jilu jipat walu wapat dikerjakan, ini coba cek. X kali X kuadrat. X kali min X Y. Plus Y kali X berarti plus X Y. Karena X Y tadi kata Make sama dengan Y X. B kali H itu sama dengan H kali B. W kali C, WC sama dengan C kali W gitu ya. Oke. Jadi ini Y kali Y min Y kuadrat. Nah, ini kan jadi hilang. Jadilah X kuadrat min Y kuadrat. Gitu kan ya. Makanya kalau muncul kasus X plus Y dikali X min Y, nggak usah mikir. Ini cukup kali ke sini X kuadrat, Y kali Y kuadrat plus kali min gitu. Kalau ininya beda, rata-rata yang muncul itu kayak gini kawan-kawan, yang satu plus yang satu min. Biar cepet gitu kawan-kawan ya.